Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebastian Ayub dengan nomor induk mahasiswa 6323799. Saya mewakilkan kelompok 9 ingin mempresentasikan dengan judul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu lanjutan. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu Indonesia. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena mengingat para pendiri negara yang cerdik. Dan di Undang-Undang 1945 juga menyantum aspek kesejahteraan dan menyantum pendidikan yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia. Soekarno mengikuti rangkuman kuliah umum Pancasila Dasar Falsafah Negara pada tanggal 26 Juni 1958 hingga 1 Februari 1959, dan pada tanggal 15 Oktober 1987 UGM juga mengadakan seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu. Profesor Dr. Jacob melihat bahwa pada abad 17 terjadi perubahan besar dalam cara berpikirnya manusia. Penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah dikemukakan oleh Jacob. Yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan antara yang irasional dan rasional. Dan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Yang sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, yaitu melengkapi universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem di bawahnya. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengimbangi autodinamika iptek serta mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan sendirinya. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menekankan keadilan aristoteles, distributif, legalis, dan komunitatif dalam pengembangan pengajaran dalam penerapan ilmu iptek. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. Trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan dikeluarkan limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Kedua isu tersebut memicu dampak sosial sebagai akibat pembangunan PLTN, bukan hanya bersifat standar seperti terciptanya kesempatan kerja, kesempatan berusaha, timbulnya gangguan kenyamanan karena kemacetan lalu lintas bising, getaran, debu, melainkan juga dampak yang bersifat khusus, seperti rasa cemas, khawatir, dan takut yang besarnya tidak mudah dikuantifikasi. Dalam terminologi dampak sosial, hal yang demikian itu dinamakan perceived impact. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Soekarno menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, akan tetapi dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Selanjutnya, pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional Yogyakarta 18 Maret 1962 mengaitkan tentang karakter, yakni kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Demikian pula hanya dengan zaman Orde Baru. Meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Penekanannya hanya pada iptek harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia setelah merdeka terbagi menjadi 2 dekade. Pada dekade pertama yaitu tahun 1945 sampai 1960, bangsa Indonesia mulai mengerti arti teknologi produksi, walaupun masih dalam tingkat pasif dan penuh ketergantungan pada pihak luar negeri. Pada saat sekarang bisa dibilang bahwasannya iptek di Indonesia sudah berkembang pesat dikarenakan derasnya arus demokrasi. Banyak sekali wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk di Indonesia. Sebagai salah satu contoh adalah perkembangan energi listrik sebagai pengganti bahan bakar minyak bagi kendaraan mesin, dan pengembangan energi surya bagi pengganti tenaga listrik. Perkembangan tersebut sangat cepat dan tidak semua iptek sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu diperlukan Pancasila sebagai benteng utama bagi masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hubungan nilai-nilai Pancasila dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terdapat pada sila ini adalah nilai ketuhanan, di mana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memikirkan dampaknya. Dalam nilai ketuhanan tersebut juga berfungsi memberikan arahan kepada para ilmuwan agar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah untuk tujuan kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini mengandung nilai kemanusiaan di mana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia haruslah ditujukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sendiri harus melihat dan memahami nilai Pancasila ini dalam pengembangan iptek harus digunakan dengan bermolar dan tidak merugikan atau berbuat tidak adil dengan suatu iptek. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam sila ini mengandung nilai persatuan, di mana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah digunakan untuk mempersatukan bangsa, untuk memperkuat rasa nasionalisme dan tidak digunakan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini mengandung nilai kerakyatan dan demokrasi, di mana dalam pengembangan iptek setiap bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk mempelajari, mengajarkan, dan mengembangkan iptek, tetapi dengan syarat bukan iptek yang dapat merugikan bangsa Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini terdapat nilai keadilan. Dalam pengembangan iptek haruslah menciptakan suatu ilmu dan teknologi yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia dan dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas. Peranan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang pertama, sebagai filtrasi. Pancasila berperan sebagai filtrasi masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara lain yang tentunya mengandung budaya atau nilai asing. Pancasila memfilter dengan 5 silanya, sehingga Indonesia mampu mempertahankan ciri khas atau integritas bangsa tanpa ketinggalan zaman di era globalisasi. Yang kedua, sebagai tolak ukur. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu bernilai positif, namun dapat juga bernilai negatif. Oleh karena itu, Pancasila di sini berperan untuk mengukur baik buruknya perkembangan iptek tersebut. Yang ketiga, sebagai alat kontrol. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terkontrol akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Dengan adanya nilai Pancasila dalam perkembangan iptek dapat mengkontrol dan memberi arahan ke manakah akan berkembang. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas.
Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability, satisfaction, dan result. Selanjutnya, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Esensi Pancasila ini ada 5 poin. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujiannya akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Yang ketiga, persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya curang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Kemudian, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Dan di sini ada syarat dan kondisi dikembangkannya iptek yang Pancasialis. Berdasarkan pemaparan di atas, Pancasila berperan penting sebagai dasar pengembangan nilai ilmu pengetahuan. Berikut ini syarat dan kondisi dikembangkannya iptek yang Pancasialis. Yang pertama, adanya keyakinan dan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam diri setiap ilmuwan. Yang kedua, adanya situasi yang kondusif secara kultural, yaitu harus adanya semangat pantang menyerah untuk mencari kebenaran ilmiah yang belum selesai, dan adanya kultur bahwa disiplin merupakan suatu kebutuhan bukan sebagai beban atau paksaan. Yang ketiga, adanya situasi yang kondusif secara struktural, bahwa perguruan tinggi harus terbuka wacana akademisnya, kreatif, inovatif, dan mengembangkan kerjasama dengan bidang-bidang yang berbeda. Berikut contoh kasus tantangan dan dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Adanya penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia. Beberapa tahun yang lalu, trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan keluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Kedua isu tersebut memicu dampak sosial sebagai akibat pembangunan PLTN bukan hanya bersifat standar seperti terciptanya kesempatan kerja, kesempatan berusaha, timbulnya gangguan kenyamanan karena kemacetan lalu lintas, bising, getaran, debu, melainkan juga dampak yang bersifat khusus, seperti rasa cemas, khawatir, dan takut yang besarnya tidak mudah diidentifikasi. Dalam terminologi dampak sosial, hal yang demikian dinamakan perceived impact. Di sini ada kesimpulan. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu.
Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya dianggap sebagai seperangkat nilai moral dan etika, tetapi juga sebagai panduan untuk memandu perkembangan pengetahuan dan ilmu di berbagai bidang. Terima kasih.